Shalom. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Tuhan untuk ibadah kita hari ini yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku saya
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang diambil dari kitab Matius pasal 23 ayat 23 sampai ayat 28. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang
dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sejenak kita dengarkan warta jemaat di minggu ke-10 Dung Trinitatis hari ini tanggal 8 Agustus 2021. Topik minggu kita, Ulahumma uhum dohot hasitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Warta umum, anak lahir. Hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak El Gultum M. Boru Simanjuntak dari Jalan Meranti nomor 67L Sektor Labu Baru, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Kami ulangi, hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak El Gultum, Ibu M. Boru Simanjuntak dari Jalan Meranti nomor 67L Sektor Labu Baru. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat meninggal. Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Rudolf Imbaran Huta Barat, Opung Yose Doli, umur 73 tahun,
suami dari Ibu Norida Boru Tambunan dari Jalan Tiung nomor 27A, sektor Padang Bulan 3. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, satu penghiburan. Hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 13 WIB diadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Dr. H. Simangunsong Boru Simanjuntak, Jalan Stomo nomor 56, sektor Pekanbaru Tonga, yang dipimpin oleh Pendeta Ratna Pardede STH. Warteni sekaligus memohon kehadiran jemaat sektor Pekanbaru Tonga untuk dapat mengikuti acara penghiburan tersebut. 2. PHD INA melalui Zoom. Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 15 WIB atau pukul 3 sore diadakan PHD INA melalui Zoom. Link Zoom akan dikirim pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Diharapkan kaum INA Huria kita untuk dapat mengikuti PHD INA tersebut. 3. Pertanyaan live streaming. Pada Rabu tanggal 11 Agustus 2021, pertanyaan live streaming mulai pukul 19 WIB dengan channel Suara Pargodungan. Ibadah virtual live Zoom warga Rutan Pekanbaru. Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 9.30 WIB diadakan ibadah virtual warga Rutan Pekanbaru bersama HKBP Pekanbaru dengan tema Merdeka dalam Kristus, Roma 8 ayat 1 sampai 2, dengan pembicara Pendeta Bakti J. Tumorang MTH. Kita doakan supaya acara tersebut dapat berlangsung dengan baik. Suara Diakonia, 1 ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2 yang berbunyi, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan yang lain-lain dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita kembali bernyanyi. Hatiku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Lebanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Abang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pada hari ini kita tetap merasakan kasih karunia Tuhan, meskipun kita tetap dalam keadaan yang sulit ini, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Maka kami juga menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sekarang sedang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Kami menyapa saudara-saudara yang bahkan sedang dalam keadaan sakit atau lemah. Kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Pagi ini Kota Pekanbaru diguyur hujan. Jadi meskipun mungkin kekhawatiran kita tetap tinggi, keadaan ini tetap sulit, tapi kita percaya berkat Tuhan tetap turun bagi kita. Amin, Abang Inang.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada pagi hari ini dalam ibadah minggu ini kita bersyukur firman Tuhan yang kita dengarkan sebagaimana firman Tuhan sebagai nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, salah satu nabi besar dalam perjanjian lama. Yeremia menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, bagi orang Israel pada waktu itu dan juga bagi kita pada masa ini. Sebagaimana topik minggu kita ini, kita diminta untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan adalah istilah yang sering kita dengar, yang menyangkut bagaimana Tuhan bersikap. Tuhan menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya melakukan kebenaran dan juga keadilan. Kebenaran yang dimaksud tentulah kebenaran yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kebenaran yang datang dari Tuhan, bukan kebenaran seperti yang ada dalam pikiran kita atau bayangan kita. Kebenaran bukan hanya karena hasil perhitungan, hasil penelitian, tetapi terlebih semua kebenaran itu akan kembali kepada kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen selalu memegang prinsip ini, bahwa orang Kristen percaya kebenaran itu bukan hanya gagasan, bukan hanya ide, bukan hanya perkataan, tetapi kebenaran bagi kita adalah sesuatu yang telah mewujud dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya kebenaran itu sekarang kita bisa melihat dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam kebenaran itulah kita selalu bercermin untuk selalu bisa melakukan itu. Demikian juga dengan keadilan. Ini adalah hal yang tidak terpisahkan dari diri Tuhan Allah sendiri. Dia adalah Allah yang adil, yang memberkati kita, yang selalu menunjukkan keadilannya kepada isi dunia ini. Keadilan seperti itulah juga yang sekarang disampaikannya kepada kita. Memang mudah untuk mengatakan keadilan, adil, berkeadilan. Orang-orang mencari keadilan. Tetapi mungkin pertanyaannya, Amang Inang dan saudara-saudara, apakah kita sudah adil? Atau sudah cukupkah kita berkeadilan? Dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam penilaian kita atas seseorang, dalam kedudukan atau jabatan kita, apakah kita sudah berkeadilan? Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah juga yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda pada waktu itu. Yeremia bernubuat pada masa 5 raja yang terakhir di Yehuda. Dan dalam semuanya itu dia bersungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktu itu Yeremia sedang bernubuat kepada Raja Yoyakim. Yoyakim adalah salah satu raja di Yehuda yang kalau kita baca dalam perikop ini dan lanjutan perikop ini disebutkan sebagai raja yang tidak setia kepada Tuhan. Yoyakim ini namanya dulu adalah Eliakim. Eliakim ini adalah anak dari Yosia. Yosia adalah raja yang taat beribadah dan setia kepada Tuhan. Pada masa Yosia, kerajaan Yehuda itu
mengalami kesejahteraan karena rajanya, pemimpinnya bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, bersungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi rupanya Eliakim tidak mengikuti jejak ayahnya, karena kemudian Eliakim lebih memilih untuk berteman atau bergaul dengan bangsa lain. Dalam hal ini dia telah berkoalisi dengan Raja Firaun Neko. Sehingga jika kita membaca sejarah saudara-saudara Manginang, Eliakim justru yang membuat dia menjadi raja adalah Raja Firaun Neko. Kemudian Firaun Neko juga yang mengubah namanya dari Eliakim menjadi Yoyakim. Yoyakim adalah seorang yang tidak mengikuti jejak ayahnya. Kalau orang Batak mengatakan dang dau tubis siap bonana, tapi ini ternyata daudo tubis sian bonana. Karena Yoyakim tidak mewarisi kesetiaan, kebaikan, dan kebertanggungjawaban dari ayahnya Yosia. Dan itulah yang kita baca pada saat itu sering terjadi ketidakadilan, sering terjadi penindasan, perampasan hak-hak para pemimpin, para pegawai istana yang melakukan tindakannya dengan semena-mena, termasuk menindas anak-anak yatim, menindas janda, dan juga terhadap orang-orang asing yang berada di Yehuda pada waktu itu. Bukan hanya itu, Raja Yoyakim juga memerintahkan seluruh rakyatnya untuk memberikan upeti kepada Raja Firaun dari setiap apa yang mereka kerjakan. Maka itu menjadi semacam paksaan kepada warganya, kepada rakyatnya. Mereka memberikan upeti emas dan perak kepada Raja Firaun. Dia juga disebutkan di sini berusaha untuk memperkaya diri sendiri, merampas harta benda dari rakyatnya sendiri dan membangun istananya sebagaimana dalam ayat yang ke-13. Terlebih daripada semuanya itu saudara-saudara, salah satu kejahatan yang paling keji daripada Yoyakim, jika kita membaca pasal 36 ayat 21 sampai ayat 25, kemudian Yoyakim menyuruh orang membaca kitab gulungan firman Tuhan. Tetapi setiap kali orang itu membaca firman Tuhan itu, kemudian Yoyakim mencabik-cabik gulungan kitab itu lalu membakarnya. Dan tidak ada perasaan bagi dirinya menyesal karena telah melakukan itu. Dia telah membakar gulungan-gulungan kitab yang berisi firman Tuhan. Dan itu jugalah yang menjadi tanda dari ketidaksetiaannya. Bahkan dia saat mau bergaul atau berkoalisi dengan bangsa lain dan menyembah Allah lain. Saudara-saudara Manginang, maka pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang korup, pemimpin yang bobrok, pemimpin yang tidak bertanggung jawab, pemimpin yang mau merampas dan bertindak dengan semena-mena, tidak susah bagi pegawainya dan rakyatnya juga untuk mengikuti itu. Karena memang pemimpin menjadi sebuah contoh atau teladan bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini memang Yoyakim tidak berhasil menjadi pemimpin karena dia telah menunjukkan sikap yang tidak benar. Dan itulah sebabnya Nabi Yeremia sekarang bernubuat, jika bangsa itu, jika para pemimpin di tengah-tengah bangsa Yehuda tidak bertobat, tidak kembali dari kejahatan-kejahatan mereka itu, maka kota Yehuda, bangsa Yehuda yang besar dan terkenal itu akan menjadi reruntuhan. Bahkan kota-kota mereka disebutkan akan menjadi kota yang tidak akan didiami orang. Tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang besar, jika mereka tidak bertobat, maka semuanya itu akan diruntuhkan oleh Tuhan.
Amanginang dan saudara-saudara, firman Tuhan ini menyapa kita sekalian, sebagaimana nubuatan Nabi Yeremia ini. Memang melakukan keadilan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita berdoa bahwa para pemimpin kita adalah orang-orang yang berkeadilan. Jika para pemimpin adalah orang yang betul-betul memiliki karakter seperti itu, jika para pemimpin kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan keadilan, tentulah kita berharap ya, bahwa semua rakyat dan masyarakat mendapat keadilan. Orang-orang juga akan mengikuti teladan kebaikan dan keadilan seperti itu. Pertama-tama firman Tuhan ini mungkin menyapa kita. Kita harus mengakui saudara-saudara bahwa memang lingkungan sedikit banyak mempengaruhi kita. Lingkungan yang baik tentu itu menjadi iklim yang baik pula untuk pertumbuhan atau untuk menjadikan karakter kita baik. Makanya kita tahu ada orang yang pada awalnya dia nakal, jahat, tapi perlahan-lahan orang itu menjadi orang yang baik. Sebaliknya, ada orang yang kita kenal dulu sebagai orang baik, orang yang tulus, tapi kok bisa berubah. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita, ciptakanlah sebuah lingkungan di mana kita semuanya, semua anggota persekutuan itu bisa merasakan memang itu adalah lingkungan yang baik untuk pertumbuhan karakter kita. Karena percayalah Amanginang dan saudara-saudara, orang-orang mengatakan kalau kau kehilangan harta benda, kau sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Kalau kau kehilangan kesehatan, kau pasti kehilangan sesuatu dan itu penting, apalagi dalam masa-masa ini. Tetapi jika kau kehilangan karakter, parangin adinggan, kau sebenarnya kehilangan segala sesuatu. Seseorang yang tidak memiliki lagi integritas dalam dirinya, tidak lagi memiliki karakter-karakter yang baik, apalagi yang mau dia perjuangkan dalam hidupnya. Jika seseorang tidak memiliki ketulusan, kejujuran, kemauan untuk bertanggung jawab, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kegigihan, apalagi sebenarnya yang paling besar kita perjuangkan. Nah, jadi pintar-pintar memilih lingkungan yang baik, tapi juga sekaligus ciptakanlah lingkungan di mana lingkungan itu menjadi sebuah lingkungan yang kondusif bagi kita semuanya untuk mengalami pertumbuhan karakter yang baik, termasuk dalam keluarga Amanginang dan saudara-saudara. Kita percaya anak-anak kita tidak akan menyesali orang tuanya hanya karena orang tuanya bukan orang kaya. Anak-anak tidak akan pernah menyesali orang tuanya karena orang tuanya tidak cantik, tidak populer, tidak memiliki jabatan. Tetapi ingatlah, anak-anak pasti akan menyesali orang tuanya kalau orang tuanya pernah tidak berkeadilan. Sifat-sifat itu, ingatan itu akan mereka teruskan dalam hidupnya. Jadi keluarga juga adalah tempat di mana kita pertama-tama menciptakan keadilan. Di mana keadilan berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kita memperlakukan semua orang sama karena memang kita adalah sederajat, setara di hadapan Tuhan. Keadilan berarti kita memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti waktu kita memperlakukan seseorang sama. Dan itulah yang dituntut oleh firman Tuhan. Jadi ciptakanlah persekutuan seperti itu di tengah-tengah keluarga kita, di mana orang tua, anak,
dan seluruh anggota keluarga yakin bahwa di tengah-tengah keluarga itu ada keadilan, di mana semua anggota keluarga bisa merasakan itulah sejahtera jika ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, dan juga di gereja kita ada keadilan. Tanpa pandang bulu, kita semua berusaha untuk melakukan keadilan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita sebagaimana Tuhan adalah adil, benar di dirinya, Dia juga menginginkan kita menghayati itu semua. Sebagaimana kita katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kita juga harus tetap belajar kepada Yesus. Bagaimana kita berkata dengan jujur, bagaimana kita berlaku adil. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita memiliki kuasa, jabatan, wewenang, biarlah kita tidak bertindak dengan semena-mena. Tapi biarlah kita memakai itu semuanya, melihat itu semuanya sebagai pemberian Tuhan yang pada waktunya harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persiapkan, memang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Janganlah karena adanya pembatasan-pembatasan ini, pengetatan kegiatan masyarakat, kemudian membatasi cinta kasih, perhatian dan juga kepedulian kita kepada sesama. Jadi berlakulah benar dan adil dalam kehidupan kita. Kalaupun sekarang kita melihat, kita mendengar dan mengikuti kebijakan pemerintah, sebagai warga negara kita juga haruslah berlaku benar dan adil. Mari kita menghargai, mengapresiasi setiap kebijakan pemerintah demi keselamatan dan kesejahteraan kita semuanya. Jangan lagi saling menyalahkan, jangan lagi merasa paling benar atau justru memakai atau memancing di air keruh dalam situasi yang sulit seperti ini. Memang untuk menjadi orang baik dan adil kadang-kadang meskipun tidak populer, tetapi tetaplah menjadi orang yang berkeadilan. Tetaplah menjadi orang yang memiliki integritas, kemauan untuk bekerja keras, bekerja dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab. Karena yang ketiga, saya kira firman Tuhan ini juga menjanjikan penghiburan, kekuatan bagi kita semuanya. Karena bagi mereka yang hidup dalam kesetiaan, dalam kebenaran, firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan membukakan pintu-pintu gerbang istana ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 4, maka akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Apabila bangsa itu melakukan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan akan masuk melalui pintu-pintu gerbang istana. Ini maksudnya saudara-saudara, setiap kali orang Yehuda melakukan kebenaran, keadilan dan tetap setia beribadah kepada Tuhan, akan ada janji sebagaimana Tuhan memberkati mereka. Akan ada lahir berkat Tuhan, termasuk melalui generasi-generasi di tahta Daud. Kalau kita membaca, karena Yoyakim, Raja Yehuda ini tidak setia, maka saudara-saudara namanya tidak disebutkan dalam silsilah Daud dalam Matius pasal 1. Jadi Yoyakim tidak disebutkan dalam silsilah itu karena dia adalah orang yang berpaling dari Tuhan. Raja itu telah mempermalukan tahta Daud. Tetapi apabila mereka hidup dalam kesetiaan,
patuh kepada perintah Tuhan, maka pintu-pintu gerbang akan dibukakan. Pintu-pintu gerbang istana berarti ada masa depan. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara Amanginang, warga jemaat. Selama kita melakukan keadilan, meskipun itu mungkin susah, meskipun tidak populer, berusaha melakukan kebenaran, berkeadilan, percayalah, maka akan ada masa depan dari kehidupan kita. Selama gereja tetap melihat, berusaha untuk melakukan kebenaran, kita percaya ada masa depan gereja ini. Selama sebuah keluarga memelihara kebaikan, keadilan, menjalankan kebenaran, kita percaya akan ada generasi anak-anak yang diberkati Tuhan dan masa depan yang telah dipersiapkan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semuanya, Amanginang dan saudara-saudara. Kita percaya meskipun situasi ini tetap sulit, keadaan kelihatannya belum membaik, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bisa sama-sama beribadah di gereja dan melakukan kegiatan kita. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita semuanya dimanapun kita berada, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dan masyarakat bangsa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan tentang pentingnya melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan adalah benar dan adil. Kami mau belajar dari-Mu ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup dengan benar, menuruti kehendak Tuhan, dengan setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Belajar dalam melakukan keadilan, memperlakukan sesama kami, menerima dan menghargai sesama kami sebagai yang sama, sebagai yang setara di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menciptakan keluarga kami menjadi lingkungan di mana keadilan tetap ada, di mana orang tua dan anak-anak bisa sama-sama merasakan kenikmatan dari keadilan. Biarlah kami juga sebagai anggota persekutuan, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan dan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bangsa negara kami ini, kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami semuanya untuk melakukan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan menolong kami, semua warga jemaat, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kalaupun kami sedang beribadah di rumah, di tempat kami masing-masing, Tuhan akan mempertemukan kami pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Selama hidup di dunia, hatimu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.